Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam. Tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Makanya kita juga tarik-tarik mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Pertanyaan, bagaimana tentang perayaan 1 Muharram, apakah ada dalam Islam? Ini nggak ada. Perayaan ini nggak ada. Nggak pernah Rasulullah mengadakan perayaan tahun baru Islam, nggak pernah ada. Nggak pernah ada juga mengadakan Maulid, mengadakan Nisfu Sya'ban, mengadakan Isra Mi'raj, atau yang nggak pernah ada. Pesan kita yang terakhir adalah tentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Kemungkaran yang pertama, perayaan hari besar tahun baru Islam. Kenapa itu disebut mungkar? Karena itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Tahun baru kita sebagai umat Islam, tahun baru kita sebagai umat Islam, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling utama, umat yang menjadi sayyidul umam, umat yang menjadi pemimpin seluruh umat. Tahun baru kita bukan 1 Januari, saudara-saudara, tetapi tahun baru kita adalah sekarang, yaitu tahun baru Muharram, yaitu tahun baru Hijriah. 1 Muharram itu adalah tahun baru kita umat Islam. Itu tahun baru kita sebagai umat Islam, tahun baru kita sebagai umat Islam, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling utama, umat yang menjadi sayyidul umam, umat yang menjadi pemimpin seluruh umat. Tahun baru kita bukan 1 Januari, saudara-saudara, tetapi tahun baru kita adalah sekarang, yaitu tahun baru Muharram, yaitu tahun baru Hijriah. 1 Muharram itu adalah tahun baru kita umat Islam. Itu tahun baru orang mukmin, itu tahun baru orang muslim, bukan. Makanya saya kalau ada orang undang ceramah tahun baru Masehi, terus ditulis dalam rangka acara tahun baru Masehi, saya nggak bakal hadir. Saya nggak bakal hadir. Karena tahun baru saya, tahun baru kita adalah Hijri, bukan Masehi. Nah, di sini saya ingin menerangkan asal usul daripada tahun Hijriah, karena kita kan ngaji biar dapat ilmu, pulang dari sini dapat ilmu, dapat manfaat, makanya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang jahiliyah, ya, di dalam kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya, kemudian dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi, dijelaskan orang Arab dulu itu bahkan di zaman Rasul, dan bahkan sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, dan sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah, di tahun pertama itu tidak punya tahun, tidak punya tahun. Jadi pakainya apa? Pakainya kalender Komariah. Jadi nggak ada tahun, mulai dari sebelum Rasulullah sampai di zaman Rasulullah, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar, di tahun pertama itu umat Islam tidak punya tahun, pakai kalender Komariah. Jadi mereka tahu ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar awal. Safar awal itu Muharram. Jadi Muharram itu dulu disebutnya Safar awal. Ada Safar awal, ada Safar akhir. Nah, adanya tahun baru bagi umat Islam, adanya tahun, diletakkannya tahun bagi umat Islam itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat khalifah di tahun kedua. Saya tanya, adanya tahun bagi umat Islam kapan? Di zaman Khalifah siapa? Umar Khattab. Jawab yang keras, di zaman Khalifah siapa? Di tahun keberapa? Tahun kedua beliau menjabat sebagai khalifah. Kok bisa ya? Beliau menulis surat, dalam kitab dijelaskan, beliau menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yang ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari menjabat sebagai gubernur di Basrah. Beliau kirim surat, di bawah surat tersebut diletakkan Sya'ban. Udah, cuma Sya'ban aja, karena nggak ada tahun. Nah, makanya Abu Musa Al-Asy'ari dan para sahabat dalam kitab dijelaskan innahu min amiril mu'minin kitaban, ya'tina min amiril mu'minin kitaban, telah datang kepada kami surat dari Amirul Mukminin, maktub tertulis di dalamnya Sya'ban, walam na'rif ayu syai'in na'mal, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
Kenapa? Kami tidak tahu Sya'ban al-am, Sya'ban al-madi, atau Sya'ban al-mustaqbal. Ini Sya'ban ditulis di sini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban yang akan datang? Karena tidak ada tahun, cuma ada Sya'ban. Kami tidak tahu ini Sya'ban tahun kapan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar itu, maka beliau berkata, "Dha'u linnas syai'an ya'rifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu manusia bisa mengetahui tanggal. Maksudnya apa? Ayo kita tetapkan tahun bagi umat Islam. Fa istasyara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk meletakkan tahun bagi umat Islam. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam dimulai dari Nabi Muhammad lahir, berarti Rabiul Awal. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau diambil dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ada lagi yang bilang, bagaimana diambil kalau dari Nabi Muhammad dari bulan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari semua pendapat, semua rai, semua pandangan yang diambil pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa pendapat beliau? Pendapat beliau, Dhu'u linnas, letakkan bagi manusia tahun sana min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan tahun bagi manusia mulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya apa? Mulai dari kita meninggalkan Makkah menuju Madinah. Apa itu? Yaitu hijrah. Makanya hijrah diambil dari kata hijriah, itu diambil dari kata hijrah. Paham? Paham nggak? Berarti tahun baru hijriah itu yang meletakkan Sayyidina Umar bin Khattab, itu usul daripada Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu ambil, letakkan bagi manusia tahun bagi umat Islam mulai dari kita meninggalkan Makkah menuju Madinah, berarti hijrah. Maka ketika berbicara tentang acara tahun baru hijriah, tahun baru Islam, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada hijrah bagi Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau berbicara tentang acara tahun baru Islam, tahun baru hijriah, maka tidak bisa dilepaskan daripada hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah bulan puasa berlalu, saat ini kita berada di momen bulan Syawal. Di Indonesia, kalau memasuki bulan Syawal, banyak kita jumpai tradisi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya pelaksanaan halal bihalal. Nah, inilah keunikan di Indonesia ini. Nah, walaupun Indonesia tidak mengklaim sebagai negara Islam, benderanya hanya merah putih, tetapi di Indonesia ini banyak sekali syiar-syiar keislaman yang tentu li'a'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halal bihalal, salah satu tradisi yang tidak bisa dilepaskan dengan bumi Indonesia. Di tempat yang lain misalnya ada peringatan halal bihalal, pasti itu adalah orang Indonesia yang mengadakan. Kalau tidak orang Indonesia yang mengadakan, itu pasti mengadopsi daripada orang-orang Indonesia. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu yang kadang menyalahkan tradisi halal bihalal, bahwa halal bihalal itu bid'ah, halal bihalal itu tidak ada dasarnya. Saudara yang berbahagia, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya hobi. Hobinya apa? Mencari dalil. Bukan menafikan dalil. Jadi ada kelompok tertentu yang suka menafikan dalil, tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suka mencari yang namanya dalil. Nah, saudara yang berbahagia, bagaimana dalil halal bihalal? Dalil halal bihalal itu kalau melihat dari esensinya adalah upaya untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Maka di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW itu dawuh, "Man kanat indahu mautlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Kalau ada orang melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka minta halal kepada dia atas kezaliman itu. Artinya apa? Setelah orang itu melakukan kezaliman, dia memohon ampun kepada orang yang dizalimi itu.
Ini satu dalil. Apalagi ketika dikemas dengan halal bihalal, ada banyak hal. Di situ ada majelis ilmu, di situ ada silaturahim, di situ ada zikir, ya, ada qiraatul Quran dan lain sebagainya. Tentu yang demikian ini sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah bagi siapapun yang beranggapan bahwa halal bihalal itu adalah bid'ah. Nah, konsep dasar sebenarnya terkait penyelenggaraan halal bihalal itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Sesuatu yang menurut orang Islam itu baik, maka insya Allah menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi halal bihalal ini produk Indonesia. Dalilnya jelas, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan realisasi halal bihalal itu tidak ada hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saudara yang berbahagia, kalau dirunut lagi, apa sebenarnya yang melatar belakangi halal bihalal di bumi Indonesia itu? Dulu pasca kemerdekaan, kita sulit sekali tentunya untuk melakukan saling memaafkan door to door dari rumah ke rumah. Maka ada inisiatif cerdas dari tokoh Nahdlatul Ulama untuk mengumpulkan seluruh jamaah umat Islam di mana hanya dalam satu momen bisa saling memaafkan satu sama lainnya. Ini suatu langkah cerdas yang dilakukan oleh ulama Indonesia. Oleh karenanya, saudara yang berbahagia, udah gak zaman lagi antum mempertentangkan dalil halal bihalal. Udah gak zaman lagi antum membid'ah-bid'ahkan tradisi halal bihalal. Karena kalau antum masih membid'ah-bid'ahkan tradisi halal bihalal, maka antum sebenarnya menafikan terhadap hadis-hadis yang mendukung dengan adanya hujjah untuk halal bihalal. Demikian saudara yang berbahagia, mudah-mudahan kita berhalal bihalal, ya, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya secara kolektif, secara langsung maupun secara virtual. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang fitrah secara vertikal dan fitrah secara horizontal.